Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1039 sampai tahun 1041. Pada saat seluruh ibu kota kekaisaran meledak dan tergila-gila pada perintah Leonard Y. Kevin Y. sebagai pihak yang bersangkutan, sangat santai saat ini. Dia duduk sendirian di taman belakang di malam yang gelap, menyalakan sebatang rokok, dan memandangi koi emas besar di kolam ikan kota langit. Dia tidak bisa berhenti tertawa, tetapi senyumnya tampak sangat menyeramkan dan mengerikan. Pada saat ini, bukan orang lain yang berdiri di belakang Kevin Y, tetapi iblis yang tak tertandingi dari Pulau Jinyao. Rubah kecil, apakah menurutmu koi ini bisa dihormati di negeri dongeng suatu hari nanti? Kevin Y tiba-tiba membuka mulutnya dan mengolok-oloknya. Gadis berbaju ungu itu awalnya tertegun, dan kemudian tertawa seperti lonceng perak. Jika Sang Sian telah memberi makan ikan mas brokat ini dengan obat mujarab, ia akan menjadi dewasa dan menjadi abadi dalam waktu dekat. Gadis berbaju ungu itu masih menggoda dan berkata, ngomong-ngomong, aku iri dengan ikan koi ini sekarang. Setiap hari aku riang. Aku tidak melakukan apa-apa, tetapi aku bisa menjadi abadi. Dibandingkan dengan kita yang harus melalui 3 bencana dan 9 perampokan, aku tidak tahu berapa kali keberuntungan yang harus kumiliki. Meskipun kata-kata gadis berbaju ungu itu hanya ejekan, kecemburuan di matanya tidak palsu. Mungkin hidup bisa memilih lagi, dia lebih suka melakukan ini dengan koi milik Kevin Y. Atas kata-kata gadis berbaju ungu itu, Kevin Y hanya terkekeh 2 kali dan tidak menanggapi. Sebenarnya, menurut pendapat Kevin Y, di mana ada hal yang begitu baik di dunia ini, jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa menjadi abadi dan menjadi leluhurmu. Itu tidak masuk akal. Meskipun ikan mas brokat ini sekarang hidup bahagia, tetapi ketika dia benar-benar memiliki kebijaksanaan dan menjelma menjadi dewasa, dia masih harus bertahan hidup dari 3 bencana dan 9 bencana. Itu juga merupakan hal yang umum bagi seorang Taois untuk menjadi tidak stabil dan mati karena bencana. Jadi Tuhan itu adil, siapa yang tidak akan bias, dan siapa yang tidak akan diganggu. 1 minuman, 1 kecupan, 1 kematian dalam hidup seseorang adalah angka yang pasti. Melempar pil naga dan harimau ke dalam kolam, Kevin Y tersenyum tipis dan berkata kepada gadis berbaju ungu di belakangnya, baiklah, rubah kecil, jangan iri pada ikan koi ini. Kamu akan memberitahuku terlebih dahulu bahwa semua yang aku katakan kepadamu telah dilakukan. Gadis berbaju ungu dengan cepat dan penuh hormat berkata, beraninya kamu mengabaikan hal-hal yang dijelaskan oleh Yang Abadi. Sekarang semua iblis di Pulau Jinyao telah dimobilisasi, dan totalnya ada 128.000 iblis. Kevin Y tercengang dan berkata sambil tersenyum, bagus, bagus. Tampaknya kekuatan klan iblis di dunia tidak dapat diremehkan. Tidak mengherankan jika langit berguncang, kiamat orang-orang ini akan sangat takut padamu mendengar pujian Kevin Y. Gadis berpakaian ungu itu segera menundukkan kepalanya, wajahnya malu-malu, tetapi penuh dengan kegembiraan. Pada saat itu, Kevin Y berubah menjadi bayangan virtual dan langsung mendatangi gadis berbaju ungu itu. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping gadis itu, dan menatap gadis berbaju ungu itu dengan mata jahat dan berkata, rubah kecil, kamu telah melakukan yang terbaik untuk kursi ini. Menurutmu, bagaimana kursi ini akan memberimu hadiah? Sambil berkata demikian, tangan Kevin Y yang seperti anlusan sudah mulai berenang dengan tidak jujur pada gadis berbaju ungu itu. Meskipun mereka hanya dipisahkan oleh pakaian, gadis berbaju ungu itu emosional dan genit. Kasihanilah aku. Pada saat itu, gadis berbaju ungu itu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya rasa kasihan, tetapi itu sudah cukup untuk membuat semua pria di dunia ini hanyut dan berkhayal. Namun, Kevin Y bukanlah manusia biasa. Dalam menghadapi kegenitan rubah berekor 10, Kevin Y hanya merenung di wajahnya. Dia hanya menggerakkan tangan dan kakinya, dan tidak melakukan apapun yang lebih mendalam. Inilah gadis berbaju ungu di samping Kevin Y yang mulai kehilangan hatinya. Dengan lembut mengangkat matanya yang penuh semangat, gadis berbaju ungu itu tiba-tiba berhenti dan melambat ketika dia melihat tindakan Kevin Y. Dia tidak bisa menahan napas 2 kali. Matanya dipenuhi dengan cahaya air dan berkata, Sang Sian, kamu. Namun, sebelum gadis berbaju ungu itu membuka mulutnya, Kevin Y sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, baiklah, rubah kecil, malam ini bukan saatnya untuk melakukan bisnis. Aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu. Masalah ini sangat penting. Kamu harus melakukannya sendiri. Kamu tidak boleh kehilangan apapun. Melihat ekspresi serius Kevin Y di wajahnya, gadis berbaju ungu itu juga segera mulai menghormatinya. Dia dengan cepat memilah pakaiannya dan mendengarkan gadis berbaju ungu itu berkata, tolong beri aku perintah dari Yang Abadi. Kevin Y hanya tersenyum, dengan santai menunjuk, lihat villa di sebelah. Ada seorang gadis yang tinggal di sana. Gadis itu sangat penting bagi kursi ini. Selanjutnya, tugasmu adalah melindunginya dan tidak membiarkannya melakukan kesalahan. Apakah kamu mengerti? Ya, Yang Abadi.
Meskipun itu sebuah janji, tetapi gadis berpakaian ungu itu mendengarkan nada bicara Kevin Ye, dan juga seorang gadis yang tinggal di sebelah, hatinya masih akan dipenuhi dengan sedikit kecemburuan. Melihat seorang gadis berpakaian ungu menggeliat, matanya menatap dirinya sendiri dalam kegelapan, tidak mau pergi, Kevin Ye langsung terkekeh. Sekali lagi, dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping gadis berpakaian ungu itu, dan wajah cantik Kevin Ye sedikit membungkuk, dan perlahan mencium bibir merah gadis berpakaian ungu itu. Gadis berpakaian ungu itu adalah luapan rasa malu, tetapi senang untuk menikmatinya. Untuk waktu yang lama, kedua orang itu kembali dari keintiman. Pada saat itu, gadis berbaju ungu itu hanya mengepalkan tangannya dan menatap senyum konyol Kevin Ye. Penampilannya yang bahagia sama cantiknya dengan gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Dan Kevin Ye tidak sopan, menepuk pantat gadis berbaju ungu itu dan berkata sambil tersenyum, "Rubah kecil, cepat pergi. Kalau kau sudah melakukan ini, aku akan memberimu hadiah lagi." Gadis berbaju ungu itu pertama-tama berteriak ying-ning, lalu dia berbalik dengan puas dan berubah menjadi pelangi dan menghilang di samping Kevin Ye. Tanpa ditemani gadis berbaju ungu itu, Kevin Ye berdiri sendirian di taman belakangnya sendiri dan melihat ke utara. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ibu kota, masih ada 2 hari lagi sebelum pertemuan keluarga emas. Aku tidak tahu pertunjukan bagus seperti apa yang akan diberikan keluarga bangsawanmu kepada kami. Menoleh ke belakang, hanya mendengarkan Kevin Ye terus berkata, sayang sekali, sayang sekali. Sekarang, pertempuran 18 roh surgawi Flying Leopard dan Sirius hanyalah permulaan. Kalau tidak, kita akan membawa mereka untuk mengejutkan orang-orang ini. Sambil berbicara, Kevin Ye tersenyum dingin. Tampaknya dia hanya seorang pengamat saat ini, melihat dengan dingin apa yang terjadi pada seluruh ibu kota kekaisaran. Namun, pada saat Kevin Ye terpesona oleh langit malam, terdengar deru mobil di luar kota langit di tengah malam, diikuti oleh ledakan ketukan keras di pintu. Kevin Ye, anak Kevin Ye, buka pintunya cepat. Suara yang dikenalnya di luar pintu segera membuat Kevin Ye kembali dari keheningan. Dengan kepalanya dimiringkan, Kevin Ye berkata dengan aneh, Yang Jun, bagaimana dia bisa datang? Sementara Kevin Ye bergumam, Yang Jun di luar pintu berteriak, Kevin Ye, anak Kevin Ye, buka pintunya cepat. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Buka pintunya cepat. Bab 1040. Baru 2 hari sejak Yang Jun meninggalkan kota langit terakhir kali, tetapi baru 2 hari ini Kevin Ye hampir tidak dapat mengenali bahwa orang ini adalah Yang Jun. Meskipun Yang Jun telah melewati usia Li, dia telah menjalani kehidupan seorang lelaki tua lajang. Namun dalam kesan Kevin Ye, Yang Jun masih seorang lelaki tua yang suka bersih-bersih, bahkan memiliki sedikit kebersihan. Pada saat ini, Yang Jun, yang duduk di ruang tamu kota langit, bahkan tidak dapat berbicara tentang kebersihan pakaiannya. Rambutnya berantakan. Sebagian rambutnya berminyak. Matanya hitam. Dia lesu. Jenggotnya gatal. Matanya merah. Bahkan kancing mantelnya belum dirapikan, dan itu mengejutkan. Kesan Yang Jun dan Kevin Ye ini adalah bahwa Yang Jun adalah 2 orang. Jika bukan karena pengenalan samar di antara kedua alisnya, Kevin Ye bahkan curiga bahwa pria di depannya adalah seorang pengumpul kain. Kevin Ye memegang cangkir teh di tangannya, menatap Yang Jun sambil tersenyum. Kemudian dia melirik ke atas dan ke bawah dan berkata, aku berkata, Saudara Jun, ada apa denganmu? Apakah kamu sedang jatuh cinta? Sepertinya kamu berusia 10 tahun. Ayo, katakan padaku serangan macam apa yang bisa membuat kapten tampan kita yang tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Aku benar-benar penasaran. Mendengar olok-olok Kevin Ye, Yang Jun marah, tetapi Kevin Ye melihatnya. Cahaya di matanya ingin sekali mencekik Kevin Ye di tempat. Kevin Ye, kapan waktunya? Apakah kamu masih punya pikiran untuk bercanda di sini? Aku sedang terburu-buru. Komandan yang berteriak sambil mengambil teko yang Kevin Ye taruh di atas meja teh. Dia tidak sopan dan melihat air di mulutnya. Kevin Ye melihat penampilan Yang Jun, tetapi berkata, aku sudah bilang, Kakak Jun, bahkan jika ada masalah besar, kamu harus pelan-pelan mengatakan tidak, kamu tidak boleh cemas. Tetapi sekarang kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan teko itu. Melihat wajah Yang Jun tidak terlihat seperti sedang bercanda, wajah Kevin Ye menjadi berwibawa dan berkata, apa yang terjadi pada akhirnya? Bicaralah pelan-pelan. Setelah berkata, Kevin Ye menoleh, dengan ragu-ragu berkata, kamu datang ke sini tengah malam ini, bukankah seharusnya karena masalah kerja keras Kaisar? Yang Jun tertegun, tetapi dia segera melambaikan tangannya dan pura-pura tidak peduli, ibu kota Kaisar. Aku tidak peduli dengan orang-orang yang sudah kenyang sekarang. Itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana mereka suka membuat keributan sekarang. Sambil membicarakannya, Yang Jun masih mengumpat. Melihat penampilan Yang Jun, Kevin Ye bahkan lebih bingung, karena ini bukan untuk ibu kota Kaisar, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Mendengar pertanyaan Kevin Ye, Yang Jun melotot ke arah Kevin Ye dan berkata,
ku bilang, bocah Kevin Ye, apakah kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura bingung? Kevin Ye tidak tahu mengapa, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata, Kakak Jun, kamu mengatakan itu, sejak kamu datang ke tempatku, sepertinya kamu belum mengatakan apa yang terjadi. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana aku bisa tahu? Aku bukan kucing mesin universal. Aku bisa tahu apa yang kamu pikirkan sekilas. Yang Jun tertegun, tanpa sadar bergumam, sial, kupikir dunia ini semua hal yang bisa kamu ketahui. Mengenai gumaman Yang Jun, Kevin Ye hanya bisa menatap Yang Jun dengan jijik. Kata-kata Yang Jun setengah benar dan setengah salah. Sebenarnya, itu bukan salah Yang Jun. Itu hanya ide bawah sadar Yang Jun. Bagaimanapun, dia telah melihat Kevin Ye dan Buddhisme dan Taoisme, dua metode pertarungan monster kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Yang Jun secara alami berpikir bahwa Kevin Ye adalah eksistensi yang maha tahu dan maha kuasa di dunia. Faktanya, kultivasi Kevin Ye masih jauh dari mencapai tingkat di mana pikiran dapat menutupi seluruh dunia manusia. Bahkan jika itu adalah orang dengan kultivasi tertinggi di Tianyuan, saya khawatir sulit untuk melakukan ini, jadi Yang Jun sedikit dianggap remeh. Setelah bergumam sebentar, Yang Jun mendesis dingin, mengangkat kepalanya, menatap Kevin Ye dengan sungguh-sungguh dan berkata, Kevin Ye, sejujurnya, saya datang menemui Anda di tengah malam ini. Ya, itu karena kepala suku. Dia mengalami kecelakaan. Mendengar kata-kata Yang Jun, jari-jari ramping Kevin Ye bergerak sedikit, matanya tiba-tiba mengembun menjadi satu garis, dan seluruh gerakan orang itu berhenti sejenak. Charlie Qin. Bukankah dia sedang berurusan dengan urusan resmi di Yunnan Selatan? Apa yang bisa terjadi padanya? Kevin Ye agak tidak percaya. Bagaimanapun, dalam kesan Kevin Ye, Charlie Qin juga seorang master di ranah naga dan gajah dalam analisis akhir, dan merupakan karakter alami dalam setengah langkah. Terlebih lagi, tempat di mana dia menangani urusan resminya berada di Yunnan Selatan, yang telah disapu bersih oleh Charlie Qin dan Yang Jun, dan keluarga Xiao di Yunnan Selatan telah menjadi bagian dari masa lalu. Dapat dikatakan bahwa Yunnan Selatan saat ini seharusnya tidak memiliki orang dan kekuatan untuk mengancam Charlie Qin, jadi Kevin Ye tidak tahu apa yang terjadi di mulut pasukan Baiyang, apa yang sebenarnya dia maksud. Mendengar keraguan Kevin Ye, Yang Jun segera menundukkan kepalanya dan berkata, Kevin Ye, nak, kepala suku, pemimpin benar-benar sedang menangani urusan resmi di Yunnan Selatan, tetapi dia benar-benar dalam masalah sekarang. Menurut informasi dari Markas Besar Pedang Biru, orang-orang kita belum menghubunginya selama 3 hari. Mereka menduga bahwa pemimpin itu kemungkinan akan ditangkap. Tertangkap. Mendengar tebakan Yang Jun, Kevin Ye merasa seolah-olah sedang mendengarkan lelucon besar. Dengan lambaian tangannya, Kevin Ye mencibir dan berkata, sama sekali tidak mungkin seperti itu. Aku tahu kultivasi Charlie Qin. Dia lahir di selatan Yunnan. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menangkapnya? Aku berkata, Saudara Jun, apakah kamu terlalu banyak berpikir dan berhalusinasi akhir-akhir ini? Mengabaikan lelucon Kevin Ye, Yang Jun berkata pada dirinya sendiri, Kevin Ye, awalnya aku punya ide yang sama denganmu. Namun, ketika aku melihat informasi yang dikirim kepadaku oleh Paku Pedang Biru di selatan Yunnan, aku tercengang. Sekarang aku percaya bahwa pemimpin itu pasti terkendali. Ini seharusnya tidak palsu. Kevin Ye membeku, tidak menyangka bahwa Yang Jun akan begitu gigih. Namun, pada saat yang sama, Kevin Ye masih sangat ingin tahu tentang informasi seperti apa yang dikirim Pedang Biru kepada Yang Jun di selatan Yunnan. Tanpa menunggu Kevin Ye membuka mulutnya, Yang Jun terus mencarinya di tubuhnya sendiri. Setelah sekian lama, Yang Jun mengeluarkan selembar kertas kusut dari sakunya dan menyerahkannya kepada Kevin Ye. Kevin Ye, nak, kau bisa melihatnya dulu. Setelah membacanya, kau akan tahu bahwa apa yang kukatakan itu benar. Kevin Ye mengambil apa yang disebut informasi dari tangan Yang Jun dengan tidak percaya. Ketika kertas ini sampai ke tangan Kevin Ye, kertas itu sudah usang. Jelas, Yang Jun telah merenungkan informasi ini dalam 2 hari terakhir. Namun, ketika Kevin Ye membuka kertas itu, dia tercengang dan menatap Yang Jun dengan tatapan tidak percaya. Dia hampir tidak berdiri dari tempat duduknya. Sal, bagaimana ini mungkin? Yang Jun tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan mengangguk. Ya, itu Sal. Dia telah kembali. Bab 1041. Kevin Ye tidak menyangka bahwa dia bisa melihat nama Sal dalam informasi Pedang Biru. Dalam kesannya, Panglima Perang Myanmar bernama Sar seharusnya sudah mati. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak ikut campur dalam urusan tindak lanjut Yunnan Selatan, tetapi memilih untuk kembali ke Lin Hai pada awalnya. Jadi Kevin Ye tidak tahu bahwa Sal masih hidup. Namun, Kevin Ye tidak menyangka bahwa Panglima Perang Myanmar, seekor anjing seperti keluarga yang berduka, dapat kembali dalam waktu yang singkat. Apa yang terjadi pada akhirnya sangat menakutkan. Saat ini, Kevin Ye menatap informasi di tangannya dan berkata dengan suara dingin kepada Yang Jun, apa yang terjadi? Sal dan An Huairen dari wilayah Miao dinonaktifkan pada awalnya. Apakah kamu tidak menangkap mereka nanti?
Yang Jun menundukkan kepalanya dan tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dalam menghadapi pertanyaan Kevin Ye. Dia mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu dan tidak berani menatap mata Kevin Ye. Dia bahkan memiliki sedikit kepanikan di matanya. Melihat sikap Yang Jun, Kevin Ye tahu bahwa aksi tim Blue Sword dan Falcon di Yunnan Selatan akhirnya gagal. Tiba-tiba, Kevin Ye merasa marah dan lucu. Dia membakar informasi rahasia di tangannya menjadi abu. Kevin Ye mencibir dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Kamu benar-benar mengambil biji wijen dan kehilangan semangka." Keluarga Xiao dan geng-geng di Yunnan Selatan telah dibersihkan, tetapi mereka telah melepaskan Sal yang paling penting. Yang Jun juga tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya dan berkata, siapa yang tahu bahwa kesalahan seperti itu akan keluar. Saat itu, kami telah memerintahkan untuk memblokade seluruh selatan Yunan, tetapi orang yang berperan sebagai Gu begitu kuat sehingga dia membunuh penjaga perbatasan dan melarikan diri dari perbatasan dengan Sal. Bagaimana jika kamu telah melarikan diri dari perbatasan, tidakkah kamu akan mengejarnya? Apa yang harus ditebang? Apakah Charlie Qin, pemimpin Blue Sword, tidak mengetahuinya? Kevin Ye sangat marah saat ini. Lagi pula, jika tindakan kelompok pedang biru di Yunan Selatan lebih menyeluruh, bagaimana mereka bisa meninggalkan bencana seperti itu hari ini? Sekarang SAL masih ada di sana. Saat itu, kampanye anti-narkoba di Yunan Selatan gagal total. Di selatan Yunan, Kaisar berada jauh. Dia membasmi keluarga Xiao dan memusnahkan beberapa geng. Itu adalah obat mujarab yang permanen. Selama sumber barang putih Sal masih ada, akan ada keluarga Xiao lain dan beberapa geng lagi di Yunan Selatan setiap menit. Bencana racun tidak akan berhenti, tetapi hanya ada dengan cara yang berbeda. Atas kemarahan dan desahan Kevin Ye, Yang Jun juga tidak punya pilihan. Dia hanya berkata, "Kevin Ye, kamu bukan anggota sistem. Kamu tidak tahu apa arti garis batas. Dalam sistem seluruh timur, garis batas tidak akan pernah bisa dilintasi." Dan saat itu kami mendapat berita bahwa pasukan Burma Jin Min Hao telah mengepung Mitkina, yang merupakan benteng pertahanan Sal. Bahkan jika Sal lari kembali, dia akan mati. Jadi, kami tidak melanjutkan operasi kami, tetapi siapa tahu. Jangan katakan Kevin Ye, Yang Jun saat ini juga tidak berharap untuk kembali ke Mitkina setelah Sal kembali. Dia memimpin kelompok pasukannya yang kalah total seolah-olah dia telah membantu Tuhan untuk melawan serangan Jin Min Hao. Dan Jin Min Hao meninggal secara misterius dalam pertempuran yang mengelilinginya. Hal ini menyebabkan pemberontakan pasukan Jin Min Hao. Seorang panglima perang yang lengkap tiba-tiba terbagi menjadi 5 atau 6 panglima perang dengan ukuran yang berbeda. Mereka saling menyerang dan memberi Sal kesempatan untuk bernapas. Mendengar desahan tak berdaya dari Yang Jun, Kevin Ye hanya bisa menghela napas panjang, bersandar di sofanya sendiri. Saat ini, mata Kevin Ye mengembara, dan dia berkata dalam mulutnya, "Sal, Sal. Aku tidak menyangka bahwa sebuah kelalaian membuat tumor ini menyebar lagi." Setelah jeda, Kevin Ye tiba-tiba tersenyum penasaran dan berkata, "Tetapi saudara militer, dengan Salnya, seorang sosok biasa, dapat menenangkan kekacauan dalam negeri dalam waktu yang singkat, dan menangkap Charlie Qin, yang tampaknya agak tidak terbayangkan. Apakah kamu menyembunyikan informasi penting dariku?" Saat dia berbicara, Kevin Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yang Jun sambil tersenyum. Yang Jun tanpa sadar bersandar di sofa dan berkata tanpa daya, "Baiklah, tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Aku memang punya sedikit informasi di sini, tetapi informasi ini berasal dari pedang biru kita yang menyamar di sisi paku SAL yang berisiko mati. Jadi awalnya aku tidak bisa menunjukkannya kepadamu. Ini adalah disiplin organisasi. Aku harap kamu bisa memahaminya." Kevin Ye tidak memiliki cara yang baik, apakah ada begitu banyak aturan. Tetapi bahkan jika kamu tidak menunjukkan informasi itu kepadaku, aku tahu bahwa SAL didukung oleh orang-orang dari kuil gelap, kan? Yang Jun tidak penasaran dengan spekulasi Kevin Ye. Bagaimanapun, mereka berbicara tentang kuil gelap ketika mereka melawan Sal dan dua tuan beracun di bawahnya. Adapun An Huairen, dia adalah anggota kuil gelap dan mengancam Kevin Ye atas nama kuil gelap. Oleh karena itu, wajar bagi Kevin Ye untuk mengetahui hal ini. Ya, Anda bisa menebaknya. Memang benar bahwa di balik SAL terdapat kuil gelap, atau lebih tepatnya kuil gelap dari kuil gelap. Menurut intelijen kami, Sal seharusnya adalah anak haram dari penguasa kuil gelap. Mendengar perkataan Yang Jun, Kevin Ye tiba-tiba mengangkat mulutnya dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka ada episode sekecil itu di dalamnya. Ini benar-benar menarik. Kali ini, kuil gelap telah membayar banyak darah. Kuil itu mengirim 5 penyihir gelap, 12 penyihir gelap, dan beberapa vampir untuk membantu Sal menstabilkan situasi dalam negeri. SAR di Myanmar saat ini dapat dikatakan berada di puncak matahari, dibandingkan dengan sebelumnya tampaknya lebih dari itu. Dan kami memiliki firasat bahwa Sal dan pasukan panglima perangnya hanyalah batu loncatan di Myanmar, dan tujuan sebenarnya dari kuil gelap seharusnya adalah timur. Jihad." Kevin Ye langsung memikirkan kata seperti itu.
Ya, kuil gelap kemungkinan akan melancarkan perang suci di timur kali ini, itulah sebabnya pemimpin telah diperintahkan untuk bergegas ke Yunan Selatan. Yang Jun berkata, sambil menatap Kevin Ye, seolah berharap melihat jejak emosi dari wajah Kevin Ye. Sayangnya, saat ini, Kevin Ye masih seorang biksu tua pada umumnya, tanpa ekspresi apapun, yang membuat Yang Jun sangat kecewa. Namun, bahkan jika Kevin Ye tidak membuka mulutnya untuk mengungkapkan posisinya, kata-kata Yang Jun akan terus berlanjut, Kevin Ye, anakku, jihad sudah dekat, sekarang kami sangat membutuhkan bantuanmu, dan itu sangat mendesak. Kevin Ye mengulurkan tangannya dan berkata langsung, silakan, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, namun, menyelamatkan anak Charlie Qin di depanku adalah tugasku. Bagaimanapun, ini masalah pribadi. Tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanku untuk menghadapi kuil kegelapan, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan membantumu dengan itu. Sambil tersenyum, Yang Jun berkata, Kevin Ye, anakku, aku belum tahu temperamenmu. Kali ini, aku hanya memintamu untuk menyelamatkan pemimpin. Adapun hal-hal lain, kami Pedang Biru akan menemukan cara untuk mengatasinya sendiri. Melihat Yang Jun begitu lugas kali ini, dia tidak memaksakan diri dengan kebenaran apapun. Sebaliknya, Kevin Ye menjadi curiga, karena ini sama sekali bukan gaya Yang Jun. Menurut pemahaman Kevin Ye tentang pasukan yang saat ini seharusnya marah dan menggunakan berbagai metode dan cara untuk memaksa diri mereka setuju untuk berpartisipasi dalam jihad. Jadi saat ini, sikap Yang Jun langsung membuat Kevin Ye merasa curiga. Tampaknya hal-hal di Yunan Selatan tidak sesederhana yang dikatakan Yang Jun. Kevin Ye menatap Yang Jun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, Yang Jun tampaknya telah melakukan kesalahan. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya dan tidak berani menatap mata Kevin Ye. Dan saat ini, hati Yang Jun sangat gugup. Matanya berkaca-kaca dan berputar-putar. Dia berkata dalam hatinya, sepertinya aku tidak mengatakan sepatah kata pun yang salah tentang apa yang diajarkan pemimpin kepadaku, apakah sulit baginya untuk membiarkan Kevin Ye menemukan sesuatu.